Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan kalian suka, oke? Terima kasih. Welcome back to the Yo Art Channel ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa aku menemani kalian dalam video di channel Yo Art. Jadi pada kesempatan kali ini guys ya, aku mau mengajak bermain Sugar Glider Joy yang ada di rumah ya. Tujuannya apa ya? Seperti biasa lah ya, biar mereka ini jinak dan tidak galak ya guys. Jadi seperti yang sama-sama kita tahu ya, Sugar Glider itu kan merupakan salah satu mamalia marsupial yang dia ini sebenarnya merupakan hewan yang biasanya ada di alam ya, yang loncat dari pohon sana kemari, dan dia itu memang karakteristiknya secara alami itu dia itu memang jumpy ya, memang suka loncat-loncat gitu ya guys ya. Nah, maka dari itu biar karakteristik alaminya ini yang suka loncat-loncat, yang suka gigit, yang galak, yang suka crabbing dan lain sebagainya itu bisa berkurang, itu harus rajin kita handle, harus rajin kita ajak main. Nah, jadi pada kesempatan kali ini juga aku mau ngajakin mereka ini main ya. Sebenarnya mainnya bukan main yang aneh-aneh sih, ya udah aku handle aja gitu ya guys ya, biar dia ini jinak dan dia ini berkurang atau bahkan hilang ya. Jiwa-jiwa crabbingnya itu bisa hilang gitu ya guys ya. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung let's go aja ya guys menuju Sugar Glidernya. Oke, let's go. Oke guys ya, ini dia merupakan SG-nya ya guys ya. Kita bawa keluar dulu ya biar lebih jelas ya. Ini tuh ada 3 ekor ya guys joy-nya. Bentar, kita bawa keluar. Nah, ini dia guys joy-joynya ya. Ini ada 3 ya. Salah satunya adalah si Paprika, dan 2 yang lainnya dia tidak punya nama ya guys ya. Ini dia, mereka ini lagi pada tidur lah ya, karena sekarang kan masih agak-agak pagi gitu ya. Jadi ya wajar sih mereka tidur karena mereka kan hewan-hewan nocturnal guys. Dan di antara mereka ini rata-rata masih pada suka crabbing ya guys ya, belum begitu anteng ya. Cuman kalau si Paprika sih dia udah oke banget karakternya, dia udah nggak crabbing lagi. Cuman itu tuh yang classic grey tuh. Kalau kalian lihat nih yang ini ya, dia itu masih suka crabbing gitu loh guys. Oke, coba kita handle ya guys. Dan ini sih hal yang paling penting juga ya. Jadi kita tuh nggak boleh takut waktu ngehandle mereka. Jadi kita harus berani, dan juga kita harus memposisikan diri sebagai owner atau yang lebih kuat dari dia ya. Kalau misalkan kita mau pegang, misalkan kayak gitu, kita tarik nih tangan kita, otomatis nanti dia bakal kayak gitu terus guys, bakal terus-terusan crabbing. Jadi saat dia crabbing kita harus tetap pegang ya guys ya, walaupun digigit. Haha. Hah, itu lucu. Enggak sih, kalau digigit ya kita tahan aja. Gini misalkan. Nih. Kita harus tetap nyamperin ya guys ya. Tangan kita harus tetap nyamperin, kita nggak boleh takut sama dia ya. Jadi dia tidak menganggap ancaman lagi gitu. Kita pegang-pegang dulu tipis-tipis, terus kita ambil ya. Hey, sini hey. Nah, kayak gini guys. Kita seenggaknya tuh sehari itu kita luangin lah beberapa menit aja ya, kita pegang-pegang mereka, handle, biar mereka ini jinak ya guys ya. Apalagi yang paling penting tuh yang masih joy-joy kayak gini, yang masih pada bocah ya. Soalnya masih pada bocah gini tuh masih pembentukan karakter gitu. Biasanya kalau udah dewasa sih mereka kita jarang handle juga bakal tetap jinak gitu ya guys. Cuman yang masih pada kecil gini nih yang jadi perhatian ya, harus rajin kita ajak main gitu. Hai. Ini tuh apa ya? Dia tuh masih kayak kaget gitu loh bangun tidur gitu ya. Jadi dia masih gitu lah. Dan kalau kalian lihat nih badannya kayak gemeteran gitu ya, kayak tremor badannya. Cuman SG itu memang kayak gitu ya. Jadi kalian gak usah khawatir ya kalau SG kalian kayak tremor gitu. Memang dia ini tremor gitu ya. Emang kayak gitu. Jadi fine-fine aja. Dan ternyata dia jinak ya guys ya. Dia karakternya oke. Dan kalau kalian lihat badan ini agak-agak gembul ya, walaupun dia masih kecil. Gara-gara dia ini joy-nya cuma 1 ekor waktu in pouch ya. Dia tuh cuma 1 ekor. Jadi dia nyusunya maksimal guys. Jadi badannya bongsor gitu, bagus. Dia ini jantan classic grey head creamino guys. Oke, kita suruh dia diam di sini ya, semoga dia nggak kemana-mana. Kita ambil yang lain ya. Kita ambil yang ini nih. Ini juga agak kaget awalnya, tapi harusnya nggak kaget lah ke depannya. Nah, kan kita ambil juga ini juga sama ya. Nggak sih, dia waktu itu berdua gitu ya. Nggak IP1 nih. Kalian bisa lihat juga ya dari perbandingan badan ya. Kalau ini kan jenisnya white face ya. Yang ini tuh classic grey. Kita bisa lihat nih ya guys ya. Badannya tuh ya guys, ini tuh dia waktu itu ada 2 ekor ya, sepas ada saudaranya waktu IP 2 ekor, dan ini cuma 1 ekor. Padahal umur dia itu lebih tua ya guys, beberapa minggu sih dibandingin yang ini. Cuman kalau dari ukuran badan kita bisa lihat secara kasat mata sebenarnya nih. Aduh. Kita bisa lihat dari ukuran badan tuh, badannya
lebih gede guys si ini ya. Gara-gara dia tuh cuman seekor gitu IP-nya. Ini dia tuh agak-agak kecil dikit, cuman tetap oke lah, nggak kurus gitu ya. Cuman badannya tuh kelihatan lebih bongsor kalau misalkan dia itu cuman sendiri guys. Itu sangat-sangat wajar juga ya. Gara-gara dia bisa mendapatkan asupan nutrisi yang maksimal gitu ya dari induknya gitu. Ini kita ajak main dulu. Ini anginnya lagi agak kenceng ya guys di sini ya, jadi dia agak-agak kaget tadi. Tuh, kita bisa lihat ya postur badannya nih, kalau kalian lihat itu agak lebih besar yang itu ya daripada yang ini guys. Ini juga sama, dia tuh punya darah Creamino karena bapaknya itu Creamino ya guys. Mereka juga nggak pada dikasih nama ya guys ya, gara-gara pada mau dijual guys, jadi nggak ada yang aku kasih nama gitu guys. Tuh guys. Dan untungnya mereka ini karakter bawaannya tuh kalau menurut aku sih ya oke ya. Jadi dia tuh nggak jumpy banget, nggak parah gitu, nggak liar gitu ya. Kadang ada yang bawaannya tuh memang liar banget, jadi butuh waktu dan tenaga ekstra gitu kan. Kalau dia kan agak-agak pendiam gini ya, agak-agak lemot gini, jadi kita bisa lebih mudah untuk membuat dia ini bonding dan juga jinak ya guys ya. Cuman aku belum melihat sejauh ini ada tanda-tanda bonding ya. Cuman bonding itu memang susah sekali ya guys. Dan coba kita keluarin ya guys si Paprika ya guys ya, dia masih di dalam sendirian ya. Kita coba keluarin. Ini kita buka dulu kandangnya ya. Si Paprika itu dia suka bersembunyi di balik pouch ya. Jadi walaupun udah ada pouch, dia kadang suka tidurnya di belakang pouch gitu ya. Sini. Paprika juga dia ini sebenarnya nggak joy lagi sih ya, udah lebih dewasa dari yang lain ya. Cuman aku sih agak ragu ya. Jadi kan kata yang jualnya tuh waktu itu dia umurnya 3 bulanan ya. Cuman waktu sampai itu kayak masih joy gitu loh. Jadi kayak aku juga meragukan sih informasi yang disampaikannya. Soalnya kayak masih joy gitu ya. Cuman aku juga nggak tahu lah ya. Si Paprika ya guys. Jadi mereka semua ini aku taruh di satu kandang biar mereka ini sama-sama belajar untuk mandiri ya anak-anak ya. Kita tutup dulu ya kandangnya biar nggak tiba-tiba jatuh nanti. Tuh. Jadi kita bisa biarkan mereka ini bermain-main gitu ya sambil kita handle gitu ya guys ya. Biar mereka ini bisa lebih terbiasa dengan keberadaan manusia gitu ya guys ya. Jadi bisa lebih cepat jinak dan juga kalau misalkan ada adopter baru tuh mereka nggak kaget gitu. Nggak ngerasa orang baru karena mereka udah biasa dipegang-pegang gitu ya. Udah biasa di-handle. Betul anak-anak? Betul. Kayak gitu guys ya. Nih. Dan mereka itu overall sih aku rasa karakteristik mereka bertiga ini bagus banget ya. Kan sempet juga ada Joy-Joy yang sebelumnya tuh yang karakternya agak-agak jumpy, crabbing segala macem. Kalau mereka sih kalau menurut aku termasuk yang cukup cepat untuk beradaptasi ya guys ya. Gara-gara dia ini udah pada apa ya? Udah pada slow gitu ya kalau di handle, nggak banyak crabbing dan lain sebagainya. Kalau yang tadi awal-awal crabbing sih kayak crabbing gara-gara awal-awal dia bangun tidur aja, jadi kayak kaget gitu loh guys. Sini. Kalian berkumpul. Tuh guys. Mereka semua sudah berkumpul guys. Sini hei. Nah, jadi kita biarin aja mereka jalan-jalan tapi sambil kita pantau juga gitu ya. Sambil kita pantau juga mereka biar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi gitu ya. Kayak misalkan dia loncat ini tuh segala macam tuh kan. Walaupun sebenarnya sangat mungkin ya mereka tiba-tiba loncat ya. Cuman kalau aku lihat sih mereka memang karakternya tidak begitu liar ya. Cuman mereka kepo turun ke bawah sih. Tuh. Malah turun tuh. Naik. Nah, dan juga di usia-usia segini tuh sebenarnya merupakan usia yang paling enak buat kita handle ya guys. Gara-gara kalau misalkan mereka pun gigit, gigitannya nggak sakit. Terus mereka juga masih banyak lebih sering tidurnya ya guys. Jadi mereka tuh nggak terlalu aktif dibandingin yang dewasa. Dan juga ini tuh merupakan waktu terbaik buat bikin karakter dia bagus dan juga bonding sama kita ownernya gitu ya guys ya. Jadi ini merupakan hal yang paling krusial ya, karena di usia-usia kayak gini tuh harus banyak dirawat, harus banyak dihandle biar dia ini cepet nurut sama kita ya guys ya. Tuh guys, tuh lihat dia termenung aja ya guys, kayak nggak ada masa depan. Kayak diem aja. Jangan turun nanti ada kucing naik ada turun nanti ada kucing. Naik
Nah, jadi gitu guys. Jadi kalau misalkan masih anak-anak gini udah bisa makan sendiri tuh mereka mulai dipisahin dari induknya biar bisa belajar mandiri gitu ya. Mandiri di sini tuh bukannya dia bisa mandi sendiri gitu ya. Tapi lebih kepada dia ini bisa mulai cepet jinak sama manusia. Karena kalau nggak kita handle sama sekali itu ya, nanti dia bawaannya malah craving terus guys, malah galak gitu ya. Apalagi kalau nyampe dewasa dia tuh jarang dipegang-pegang gitu ya, jarang dihandle itu wah susah sih. Kalau misalkan udah gede terus dia galak itu susah banget sih buat dibikin jinak, walaupun tetap bisa ya guys, tetap bisa jinak. Sini tuh guys, tuh kayaknya dia nih yang paling anteng ya guys, soalnya dia diem terus guys. Yang lainnya ini pada gerasak gerusuk ya, pada kepo ke hal-hal lain. Tuh lihat mana mau ke bawah kandang lagi. Dan ini juga kandangnya aku nggak pakai alas ya, cuman aku bersihin tiap 2-3 hari sekali. Soalnya kalau pakai alas tuh kan jatuhnya bisa jadi lebih lama ya, cuman kan malah jadi menumpuk kotoran, jadi sebenarnya nggak baik juga. Lebih baik kita rajin bersihin. Sebenarnya bagus bangetnya sih tiap hari ya dibersihinnya, tapi kan kalau tiap hari tuh lumayan ya guys ya effortnya ya. Dan juga SG di rumah tuh nggak cuman satu kandang ya, jadi aku biasanya 2-3 hari sekali aja sih buat bersihinnya gitu guys. Jadi metode bermainnya tuh ya kayak gini-gini aja guys. Kita biarin dia jalan atau kita biarin dia ini jalan di tangan kita guys. Kayak gini misalkan gitu. Ya udah kita biarin aja dia jalan-jalan di badan kita gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang bisa dilakuin juga biar dia itu lebih cepet kenal sama kita ownernya gitu guys. Tuh dia mulai jalan-jalan juga yang itu. Ini nggak tahu nih ya si Paprika dia ke bawah mulu nih, nggak tahu dia nyari apa sih. Dia udah turun lagi, sini turun. Nah, jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu lama-lama ya, sebenarnya 5 menit pun cukup ya buat ngehandle mereka biar mereka ini terbiasa. Yang penting tuh apa rutin. Yang penting tuh rutin kita ajak mainnya, kita handle-nya gitu ya. Kalau misalkan cuman 1 ekor sih sebenarnya gampang ya guys ya, gampang banget ya. Cuman kalau misalkan banyak kayak gini ya emang agak PR sih ya, karena kita nggak cuman mantau 1 ekor, tapi kita mantau berekor-ekor gitu ya. Jadi nggak cuman 1, jadi ya mata kita nggak bisa tertuju kepada 1 objek doang gitu ya. Jadi ada banyak yang kita liatin gitu guys. Hey, aku tuh pengen dia ini berjejer, gimana caranya? Tapi ini tuh dia tuh nggak mau diem terus ya guys ya. Nah bagus sini. Nah, ih pas foto nih lucu nih. Ada kucing guys. Tapi nggak apa-apa, dia udah berteman. Kita ajak main ya. Hey, aduh itu malah kesana lagi, dia ngadepnya sini, ngadep sini. Nah kayak gini ya teman-teman ya, kalian ya. Jadi kayak gitu aja sih ya guys buat video kali ini. Kita ajak main dia sebisa kita aja dan nggak perlu lama-lama, yang penting rutin ya guys ya. Jadi ini bisa kalian terapin dan semoga mereka ini tetap jinak ya, nggak jadi galak, oke ya? Patuh, oke? Patuh. Oke, kurang lebih kayak gitu aja ya guys. Sekian, salam sejahtera untuk players Indonesia. Bye-bye.